Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Sri Dewi dengan nomor NIM 1351911014 dari kelas A219 Akademi Farmasi Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang bab retorika bahasa Indonesia dengan tema New Normal. Kalian pasti nggak asing lagi dengan kata-kata New Normal. New Normal itu rencana dari pemerintah untuk kehidupan kita yang baru setelah wabah coronavirus ini. Ingat, 2 bulan yang lalu kita telah dikejutkan pandemi coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19. Penyakit ini itu ditimbulkan dari gejala-gejala yang ringan seperti batuk pilek, demam, lalu sesak nafas. Seperti itu, bila kalian suhu tubuhnya melebihi dari 37,3 derajat Celcius, itu mungkin bisa ditandai dengan ciri-ciri khususnya. Dan cara pencegahannya juga sangat mudah, dengan cara kalian rajin cuci tangan menggunakan sabun. Ingat, menggunakan sabun, karena kalian mencuci tangan menggunakan air saja itu nggak cukup, itu nggak akan bersih. Dan kalian menggunakan masker bila bepergian. Dan juga ingat, meskipun kalian bepergian menggunakan masker, usahakan tolong jangan pergi meskipun itu tidak penting, tidak sangat penting. Saya mohon, lebih baik kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian yang kalian sayangi. Meskipun kalian ada pikiran kalian gak peduli sama orang lain, tapi setidaknya lindungi keluarga kalian sendiri dari diri kalian. Dan yang ketiga, kalian harus berjaga jarak dengan kerumunan orang. Misalkan kalian antri di pasar atau di supermarket, itu tolong jaga jarak dan jangan lupa gunakan masker dan membawa hand sanitizer. Itu sangat penting. Dan di kehidupan new normal yang akan datang, itu bukan kita dibebaskan kembali seperti sebelum ada corona itu kita bisa bebas sebebas-bebasnya. Bukan. New normal ini kita memang bebas tetapi tetap ada aturannya. Aturannya sama seperti corona, seperti wabah corona yang sekarang kita alami, ada aturan. Nah, tetapi kelebihannya hanya satu, kita boleh jalan-jalan. Cuma ya tetap virusnya masih ada. Ya itu tergantung kalian. Kalau kalian pingin panjang umur ya di rumah aja, nggak usah jalan-jalan gitu. Semuanya itu ada perubahan. Dulu restoran, hotel, bandara atau dimanapun itu pastikan bebas berinteraksi antara kasir dan juga pembeli, itu bebas, jaraknya dekat, dan pembeli dengan pembeli juga jaraknya pasti dekat. Tetapi untuk keadaan new normal besok, karyawan dengan karyawan ada jarak, karyawan dengan pembeli ada jarak, begitupun pembeli dengan pembeli pasti ada jaraknya. Dan sekarang kalian pasti akan melihat kasir-kasir di restoran, di hotel, pasti ada kayak plastiknya itu buat nutupi kontak langsung dengan pembelinya. Karena yang diutamakan untuk keadaan new normal besok, kebersihan dari karyawan itu sendiri. Setelah karyawan, kita memprioritaskan barang yang dibawa oleh pembeli dan juga memprioritaskan keadaan dari si pembeli. Mungkin di suatu keadaan, pembeli setiap ingin masuk ke dalam restoran atau kemanapun selalu dicek suhunya. Bila suhu tubuhnya melebihi dari 37,3 derajat Celcius, tidak boleh memasuki area tersebut. Bila keadaan new normal ini ingin berjalan lancar, tanpa ada aturan ketat lagi, kita harus melakukan kedisiplinan yang lebih ketat juga. Seperti kita rajin cuci tangan, menggunakan masker saat bepergian. Tetapi, bila masih ada orang yang masih terjangkit virus corona, dan itu pun perharinya semakin banyak, berarti new normal ini termasuk gagal. Ya bukan gagal, akan tetapi kita kurang disiplin lagi untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dan ingat, sekali lagi tolong jangan keluar rumah bila itu tidak sangat penting. Itu penting. Keadaan new normal itu harus memiliki indikator untuk benar-benar menjadi normal. Karena semua tidak akan bisa menjadi normal bila pemerintah belum menemukan vaksin yang cocok untuk virus corona tersebut. Nah, apa indikator yang digunakan saat wabah corona ini? Yang pertama, tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Karena apa? Meskipun kita dibebaskan, pasti virus itu masih ada dan itu akan menyebabkan
antara antibodi orang kan berbeda-beda. Ada yang antibodinya lemah, jadi dia akan mudah terjangkit virusnya, dan antibodi yang kuat mungkin dia akan kebal. Tetapi kita mana tahu antibodi yang kuat sama enggak gitu loh. Dan indikator yang kedua, kita memastikan kayak area yang sering dibuat kerumunan itu dites satu-satu apakah dia punya ciri-ciri penyakit COVID atau enggak. Kayak misalkan itu warung kan biasa dibuat orang kerumunan buat mangkal atau buat apa gitu. Pokoknya tempat yang berkerumunan itu pasti dijaga oleh polisi dan dicek orangnya itu punya ciri-ciri COVID atau enggak. Semoga di keadaan new normal yang akan datang semua bisa berjalan lancar dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan mulai dari sekarang. Jangankan kita membayangkan new normal yang akan datang, kita patuhi saja aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di masa PSBB ini atau yang disebut dengan lockdown. Dan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Kalau kalian merindukan teman atau sahabat kalian ingin ngobrol, kan kita bisa video call. Zaman kan semakin canggih. Jadi kalau kalian punya acara yang sangat-sangat mendesak, jangan lupa sediakan hand sanitizer di tas kalian. Karena di luar sana itu pasti banyak barang-barang yang asal kalian pegang-pegang. Dan kalian nggak tahu itu habis disentuh siapa, orang yang kena penyakit apa. Jadi setiap kalian ingin sudah memegang sesuatu, langsung diberi hand sanitizer. Dan jangan lupa menggunakan masker. Dan juga usahakan jangan berkerumun, beri jarak antara kalian dan juga orang lain. Dan kalau bisa, kalian saat pergi ke supermarket itu ngestok barang yang ingin kalian beli. Jadi misalkan untuk seminggu ke depan atau sebulan ke depan, sesuaikan dengan isi kantong kalian. Asalkan itu bisa untuk stok jangka panjang, biar kalian nggak bolak-balik keluar rumah, karena itu juga bahaya kan. Dan kalau bisa, minimalkan keluar rumahnya. Sekian informasi dari saya. Bila ada kesalahan perkataan saya atau ada informasi yang melenceng dari saya, tolong dimaafkan, karena sesama manusia pasti ada yang salah, karena kesempurnaan hanya miliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.